Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih menghidupkan kita pagi ini sehingga kita dapat menjalankan kehidupan, terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah, salat yang dimana disaksikan oleh para malaikat. Beruntunglah kita yang masih bisa kesempatkan diri untuk beribadah kepada Allah pada salat subuh pagi ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan suri tauladan dan contoh yang baik bagi kita yang telah memperjuangkan agama ini sehingga agama ini sampai kepada kita, dan kita sangat berterima kasih kepada Rasulullah SAW karena beliau telah menyampaikan wahyu ini dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh rahimakumullah. Pada pagi ini pembahasan kita mengenai fikih, yaitu fikih talawah dengan judul apakah sah berwudu sambil mengobrol atau berbicara. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kita tahu ibadah sholat adalah ibadah muqaddah, yang artinya ibadah di mana tata cara, syarat dan rukunnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan Al-Quran yang disampaikan melalui nabinya. Ibadah sholat juga merupakan ibadah yang bersifat tauqifi, artinya ibadah yang sudah sesuai dengan standar dan sesuai dengan rukun-rukun, sesuai dengan petunjuk Nabi dan Rasul, dan tidak bisa diubah kecuali dalil yang kuat, dan tidak bisa diubah secara akal atau secara pikiran kita sesuai dengan makna apa yang kita dalam pikiran kita. Salah satu syarat sah sholat adalah yaitu bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Bersuci dari hadas kecil bisa dilakukan dengan berwudu. Kemudian timbul pertanyaan di tengah masyarakat, apakah sah sholat berwudu kita kalau kita berwudu sambil mengobrol atau berbicara? Karena ini sesuai dengan pikiran dalam masyarakat, bahwasanya sesuai dengan hadis Nabi yang berasal dari Ali yang berbunyi, an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahu sholatil qahaw wa tahriha takbir wa tahliha taslim, yang artinya dari Ali radhiyallahu berkata Rasulullah SAW bersabda, kunci sholat adalah bersuci, yang mengharamkannya adalah takbir, yang menghalalkannya adalah salam. Kemudian ada hadis Nabi lagi yang berbunyi, yaitu kunci surga adalah sholat, kunci sholat adalah bersuci atau wudu. Dari hadis ini, berangkat dari sini ini, maka masyarakat berpikiran bahwasanya kalau berwudu sambil mengobrol mungkin tidak sah. Penjelasan ini bisa dijawab oleh, kita sampaikan dengan 3 pendapat penjelasan dari ulama. Yang pertama, penjelasan dari Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Niyat Usahid, bahwa termasuk adab ketika berwudu tidak banyak berbicara dengan orang lain, sebab saat berwudu sebaiknya seorang itu harus fokus dan menghadirkan hati sambil membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW daripada setiap wuduknya. Larangan bicara ini bukan berarti larangan yang bersifat mutlak, tapi bisa berbicara dengan contohnya kalau kita ada seseorang yang mungkin akan tergelincir di suatu tempat berwudu, kita wajib berbicara untuk menyampaikan dan memperingatkannya. Bukan berarti larangan berbicara itu secara mutlak, tapi tergantung situasi dan kondisi.
dan bahkan diwajibkan untuk berbicara demi kebaikan orang lain, seperti seseorang yang mungkin tertimpa reruntuhan bangunan pada saat wudhu, maka wajib bagi kita menyampaikan atau memperingatkan mereka untuk segera menyelamatkan diri. Kemudian disampaikan pula oleh Imam Muhammad Al-Suki menjelaskan bahwa hukum berbicara pada saat wudhu adalah bersifat makruh. Artinya berbicara ketika berwudhu itu dianjurkan untuk tidak berbicara. Dan tetapi pendapatnya juga sama dengan Imam Al-Bantani, bahwasanya berbicara dibolehkan dalam kondisi di mana sangat dibutuhkan bagi seseorang untuk demi keselamatan orang lain. Atau mungkin ada seorang yang bertanya secara mendesak, seperti bertanya di mana arah kiblat, jam berapa waktu masuk sholat, mungkin itu bisa dijawab. Sementara Imam An-Nawawi, pengarang Syarah Hadis Muslim, mengatakan bahwasanya makruh tanzih artinya bukan makruh yang berat. Makruh tanzih artinya makruh ringan, di mana seorang masih bisa dianggap sah wudunya selama dia berbicara itu demi kepentingan kebaikan yang seperti disampaikan oleh pendapat dua imam tadi. Hal demikian makanya menjadi kesimpulan bahwasanya dalam berbicara saat berwudu hukumnya makruh, tapi masih dianggap sah wudunya selama itu dibenarkan untuk kebutuhan sesuai dengan usul syar'i. Artinya mengobrol saat berbicara dibolehkan asal ada kepentingan yang sangat mendesak, tetapi lebih dihindarkan karena bersifatnya makruh, artinya sesuatu itu ditinggalkan baik dan dikerjakan tidak apa-apa. Dan demi kesempurnaan kita dalam berwudu, makanya kita harus fokus terhadap wudu kita yang merupakan adab daripada berwudu. Kita fokus dalam menjalankan apa yang telah kita laksanakan sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh agama kita. Oleh karena itu, jawabannya apakah sah wudu kalau kita berbicara atau mengobrol, jawabannya sah, tapi tidak ada kesempurnaan atau kekusukan dalam ibadah. Artinya wudu kita itu dianggap nilainya berkurang karena ada sesuatu yang kita langgar dalam adab-adab wudu. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh pemula, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Semoga jawaban daripada apakah sah berwudu, kita mengobrol saat berwudu, jawabannya sah, tapi kesempurnaannya dianggap berkurang. Oleh karena itu, itulah jawaban daripada pertanyaan di tengah masyarakat. Semoga manfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.